Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, tanggal 14 Mei 2023, diadakan manasik haji untuk calon jemaah haji 2023 bertempat di Masjid Agung Balai Kota Depok. Pada kesempatan ini kita lihat sudah banyak yang hadir mengikuti bimbingan manasik haji ini. Manasik haji ini untuk calon jemaah haji sekota Depok. Ini adalah calon jemaah haji dari Kelurahan Sukmajaya, dari kelurahan yang lain-lain juga antri untuk mengambil jatah konsumsi. Setelah itu mereka akan masuk ke dalam masjid untuk mendengarkan bimbingan manasik yang disampaikan. Kelihatannya calon jemaah haji sudah banyak yang hadir. Sekali lagi kami silakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Untuk kaum ibu, di sebelah utara masih ada tempat yang kosong. Silakan. Untuk kaum ibu, di sebelah utara masih ada tempat kosong. Silakan. Wal mulka la syarika laka wal mulk la syarika lak. Demikian saya tambah aja menemani suasana pada pagi hari ini. Selanjutnya nanti kita ikuti acara ya dengan sebaik-baiknya ya. Ini merupakan pembukaan tingkat Kota Depok, nanti akan berlanjut dengan musda. Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Agung Balai Kota Depok dalam acara pembukaan bimbingan manasik haji Kota Depok tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita pengikutnya hingga akhir zaman. Mengawali acara bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillah. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Hajah Imas Masiti. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahu
وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormatin, yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok selaku Kepala Staf Penyelenggaraan Ibadah Haji Kota Depok tahun 1444 Hijriah, Bapak Haji Injat Mujiat SAG MH. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Ibu Dr. Mari Liziawati. Yang kami hormati Ketua FKKBU Kota Depok, Bapak Kiai Haji Ali Fikri. Yang kami hormati para pejabat di lingkungan Pemkot Kota Depok,
yang kami hormati para pejabat di lingkungan Kementerian Agama Kota Depok, para ketua KBIU se-Kota Depok, para pimpinan Bank Syariah se-Kota Depok, para petugas haji Kota Depok tahun 1444 Hijriah, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh jemaah haji Kota Depok yang berbahagia. Alhamdulillah, tasyakur binikmatillah, hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pembinaan manasik haji tingkat kota tahun 1444 Hijriah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Depok yang kami hormatin, izinkan kami melaporkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kuota haji Indonesia tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi sebagaimana keputusan Menteri Agama nomor 13 tahun 2023, Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 221.000 jemaah, terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Untuk Jawa Barat mendapatkan kuota sebanyak 38.723 jemaah dan untuk Kota Depok mendapatkan kuota sebanyak 1.660 dan cadangan sebanyak 242 jemaah. Adapun rincian dari jemaah haji Kota Depok adalah dari jemaah lunas tunda tahun 2020 sebanyak 841 jemaah, jemaah urut porsi sebanyak 773 jemaah, kemudian jemaah prioritas lansia sebanyak 46 jemaah. Jemaah haji yang dinyatakan berhak lunas dan cadangan tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi telah melakukan konfirmasi pelunasan ke Bank Penerima Setoran tanggal 11 April sampai dengan 5 Mei 2023. Kemudian ada perpanjangan waktu hingga 12 Mei 2023. Jumlah jemaah yang melakukan pelunasan sampai dengan tanggal 12 Mei sebanyak 1.595 jemaah atau 96% jemaah yang telah melakukan pelunasan. Adapun rincian jemaah yang melakukan pelunasan yaitu pertama, sebanyak jemaah haji berhak lunas sebanyak 1.451 jemaah, jemaah haji cadangan sebanyak 1.444 jemaah. Berdasarkan Kepres nomor 7 tahun 2023 tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi, besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji di embarkasi Bekasi atau JKS sebesar Rp91.575.945 dan yang dibayarkan oleh jemaah haji sebesar Rp51.338.000. Bagi jemaah lunas tunda tahun 2020 tidak dikenakan biaya tambahan. Berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat nomor B116 KW 10-6-HJ05-2023 perihal pemberangkatan kelompok terbang haji tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi untuk jemaah haji Kota Depok akan diberangkatkan melalui embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 5 kloter terbagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama yaitu kloter 10 JKS. Jumlah jemaah 374 masuk asrama haji tanggal 27 Mei 2023 pukul 13.05, kemudian menuju Madinah pada tanggal 28 Mei 2023 atau hari Minggu pukul 8:05 menggunakan SP 5509. Yang kedua kloter 31 JKS dengan jumlah jemaah 374 jemaah masuk asrama haji Minggu tanggal 4 Juni 2023
pukul 20.30. Kemudian menuju Madinah pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 pukul 04.40 menggunakan penerbangan SV 5399. Kemudian untuk jemaah haji gelombang kedua kami laporkan juga yang pertama kloter 43 JKS dengan jumlah penerbangan dengan jumlah jemaah 440 jemaah masuk asrama pada tanggal 9 Juni 2023 hari Jumat pukul 7.35. Kemudian menuju Makkah pada tanggal 10 Juni hari Sabtu pukul 02.35 menggunakan SP 5597. Kemudian kloter 56 JKS dengan jumlah jemaah 440 jemaah menuju embarkasi pada tanggal 13 Juni 2023 pukul 14.35. Kemudian menuju Makkah pada hari Rabu 14 Juni pukul 09.35 menggunakan SP 5399. Kemudian kloter terakhir untuk Depok yaitu kloter 67 JKS dengan jumlah jemaah 68 orang. Nanti itu merupakan gabungan dari jemaah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Rencananya masuk asrama pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 pukul 20.05. Kemudian menuju Makkah hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 pukul 15.05 menggunakan SP 5605. Selanjutnya kami laporkan kepada Bapak bahwa jemaah haji Kota Depok akan didampingin oleh petugas kloter sebanyak 8 orang, yaitu terdiri dari 1 ketua kloter, 1 pembimbing ibadah, 1 dokter, 2 orang perawat, dan 3 orang PHD yang saat ini sudah ada di depan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, bimbingan manasik ini juga akan dilaksanakan sebanyak 8 kali, 2 kali di tingkat kota, yaitu hari ini tanggal 14 Mei, kemudian nanti yang kedua tanggal 20 Mei 2023. Selain bimbingan manasik pada tingkat kota, juga akan dilaksanakan bimbingan manasik tingkat kecamatan, yaitu dilaksanakan selama 6 kali, dimulai pada tanggal 6 Mei sampai dengan nanti terakhir pada 18 Mei 2023. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, inti dari proses penyelenggaraan ibadah haji adalah manasik haji. Segala bentuk layanan yang kami siapkan, yang pemerintah siapkan, baik akomodasi, transportasi maupun konsumsi, semua disiapkan agar jemaah bisa lebih maksimal dalam beribadah. Karenanya, pengetahuan akan manasik haji menjadi sangat penting bagi jemaah. Semoga bimbingan manasik dapat berjalan dengan lancar dan dapat diikuti secara sesama. Terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan baik dari manasik, persiapan-persiapan dokumen, dan lain sebagainya untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023. Demikian yang dapat kami laporkan. Selanjutnya kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok, kami mohon perkenannya untuk dapat membuka secara resmi kegiatan manasik tingkat Kota Depok tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah haji, hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan dan arahan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok selaku Kepala Staf Haji Kota Depok sekaligus membuka secara resmi kegiatan bimbingan manasik haji Kota Depok tahun 2023. Pada yang terhormat Bapak Haji Enjar Mujiat SAGMH, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para duyufur rahman, calon tamu-tamu Allah, Bapak Ibu sekalian, jamaah calon haji yang saya hormati, yang saya muliakan, para pejabat pemerintah, baik sipil maupun TNI Polri, khususnya pejabat pemerintah Kota Depok, Ibu Kepala Dinas Kesehatan yang saya hormati, terima kasih. Para pejabat Kementerian Agama Kota Depok, Pak Kepala Seksi Madrasah, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, kepada Ibu Kepala Seksi PHU dan seluruh jajaran yang saya hormati, para petugas haji kloter yang hari ini hadir pada hari ini. Nanti kita perkenalkan satu persatu yang saya hormati, dan seluruh hadirin, tidak lupa dari Ketua FK KBU, guru saya Bapak Kiai Haji Ali Fikri, dan seluruh para ketua KBU yang hadir pada hari ini. Puja dan puji syukur hanya untuk dan milik Allah yang Maluhur, yang Maha Ghafur. Karena atas kuasa dan izinnya lah pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul, berbaur untuk menabur cinta dan kasih. Dan hanya kepada Allah lah kita terus bersyukur agar nikmat itu terus ditambah dan ditabur kepada kita semua. Salawat dan salam terindah semoga tercurah terlimpah kepada manusia paripurna pembawa risalah yang menjadi idola, panutan dan uswah. Dan kita berikrar bahwa tidak ada nabi setelahnya, la nabiyya ba'dah hatta yaumil qiyamah. Dialah manusia agung yang mana kita insya Allah akan berziarah ke makam Rasulullah tahun ini, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji, bahwa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan kepada seluruh jamaah haji Indonesia. Karena ini tugas besar, government to government atau G2G, maka Kementerian Agama tidak berdiri sendiri, tidak bekerja sendiri, tapi pemerintah melibatkan kementerian dan lembaga lain seperti Kementerian Luar Negeri untuk mengurus diplomasi dan sebagainya. Kemudian juga Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Kemudian Kementerian Hukum dan HAM untuk mengurus paspor di imigrasi. Kementerian Keuangan untuk mengurus anggaran bersama Komisi 8 DPR RI. Kementerian Kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan mulai dari tanah air, di embarkasi, di Arab Saudi, sampai kembali ke tanah air
akan diberikan pelayanan kesehatan oleh Kementerian Kesehatan, juga termasuk Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia. Karena untuk perlindungan jamaah itu dititik beratkan kepada TNI dan Polri, karena memang terlatih memiliki unsur komando sebagai kepala satuan operasi di Armina atau Armusna, itu dipimpin oleh kolonel dan tentara lainnya termasuk para polisi. Jadi semua kita terlibat karena untuk mengurus, mengawal jamaah, termasuk melindungi jamaah, hak dan kewajibannya. Jangan sampai ada yang melecehkan bangsa Indonesia di luar negeri. Dalam hal penyelenggaraan ibadah haji di tingkat daerah, Bupati, Wali Kota berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah adalah sebagai koordinator penyelenggara ibadah haji di tiap-tiap kota atau kabupaten. Dan tahun ini Kemenang Kota Depok menyelenggarakan kegiatan ibadah haji yang tadi telah dilaporkan secara utuh dan baik oleh Ibu Kepala Seksi. Insya Allah dan Alhamdulillah, mudah-mudahan terus bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan semua itu adalah berkat dukungan penuh dan perhatian yang khusus dari Bapak Wali Kota dan pemerintah Kota Depok terhadap penyelenggaraan kegiatan, mulai dari tanah air insya Allah sampai kembali juga nanti ke Indonesia. Oleh karena itu, saya selaku Kepala Kantor Kemenang Kota Depok dan atau selaku Kepala Staf Penyelenggara Haji daerah Kota Depok menghaturkan ucapan ribuan terima kasih kepada pemerintah Kota Depok yang terus melakukan kerjasama, koordinasi dan mendukung penuh setiap tahapan-tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kemenang Kota Depok. Mudah-mudahan apa yang menjadi bantuan, dukungan dari pemerintah Kota Depok semoga menjadi amal baik dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ucapan terima kasih ini juga saya ucapkan kepada khusus Ibu Kepala Seksi PHU dan seluruh staf PHU dan panitia pelaksana kegiatan yang bekerja tidak mengenal waktu, bahkan hari libur pun mereka bekerja mulai dari bulan Januari karena untuk rekrutmen petugas haji, kemudian biopisa, perekaman biometrik, kemudian membuat daftar manifest, pramanifest, kemudian juga mapping masalah jamaah, pengkloteran koper dan sebagainya. Dan saya pun terus mengawal karena tugas haji itu adalah berat. Kita melayani jamaah yang begitu banyak, tidak boleh ada masyarakat jamaah calon haji yang tak terabaikan hak-haknya. Maka oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kasih dan seluruh jajaran staf, dan itu juga pasti dibantu oleh pejabat yang lain, Bapak Kepala Seksi, Bapak Kasubag TU, dan seluruh unsur di Kemenang yang lain, sehingga perjalanan ibadah haji pada tahun ini insya Allah berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian kegiatan itu bisa berhasil juga diberikan bantuan, dukungan oleh siapa? Oleh para ketua kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Di sini ada hadir Bapak Ketua FKKBIHU dan para ketua KBIHU yang terus mengawal, mendampingi, asistensi kepada jamaah-jamaahnya, mulai cek kesehatan, kemudian paspor, biometrik, dan sebagainya. Ini adalah kolaborasi dan kerjasama yang baik
karena kami pun ini kerja berat, tanpa bantuan dari KBU maka kegiatan tidak akan berjalan dengan baik. Dan juga kepada panitia kegiatan hari ini, terima kasih atas segala atensi dan kerjasamanya. Termasuk juga ini mohon berdiri petugas haji yang akan mendampingi Bapak Ibu semua. Pertama, Ustadz Haji Ikhwanuddin, Fadol, Kum, diri. Ini Ketua Kloter, silakan terus berdiri. Kemudian Bapak Haji Muhayyar sebagai pengawas, ini juga Ketua Kloter. Kemudian Bapak Kiai Haji Fahrudin sebagai pembimbing ibadah haji, mohon terus berdiri. Kemudian Haji Deni sebagai pembimbing ibadah haji, beliau sebagai Kepala KUA Kecamatan Cipayung. Kemudian Bapak Haji Ulum, Miftahul Ulum sebagai Ketua Kloter. Kemudian Bapak Haji Mustafa Penyuluh, beliau sebagai Ketua Kloter. Kemudian Bapak Haji Ade Irawan, maju, sebagai Ketua Kloter. Kemudian Bapak Insya Allah saya juga akan mengawal Bapak Ibu semua, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Kemudian dari PHD Kesehatan, mohon berdiri, mohon maaf Bapak Ibu dokter sekalian yang saya hormati. Saya belum kenalan, baru ketemu hari ini. Mohon berdiri agar jamaah kenal. Nanti inilah mereka-mereka para petugas yang akan mengawal, melayani Bapak Ibu semua, mulai dari embarkasi, di pesawat, di Mekah, di Armusna, sampai kembali ke tanah air. Ini mereka lah para pejuang-pejuang, petugas-petugas yang akan bertugas tahun ini. Ini ada ibu dokter, perawat, para medis, ada ibu dokter, ya nanti oleh Bu Kasih diserahkan secara utuh ya. Tetap berdiri di sini. Jadi tahun ini ada kita sejumlah 4 kloter, dan setiap kloter itu ada 8 petugas. Ada tadi Bu Kasih menyampaikan ada petugas kloter, ketua kloter, ada pembimbing ibadah, ada petugas kesehatan, dan juga ada petugas haji daerah. Ini yang akan melayani, mendampingi, mengawal, mengurus Bapak Ibu semua. Tidak pandang bulu, mau yang ikut KBIH atau yang tidak ikut KBIH, semua hak dan kewajibannya sama. Karena kita di Arab Saudi tidak ada lagi bendera-bendera KBIH, yang ada adalah Jamaah Haji Indo. Terakhir, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu semua, di samping nanti Bapak Ibu berdoa, bermunajat untuk orang-orang yang Ibu Bapak cintai, keluarga, anak, saudara, tolong doakan juga. Ketika kita nanti bersimpuh di Padang Arafah, di mana tempat yang sangat diijabah, tidak ada doa yang tidak diijabah, tidak ada dosa yang tidak diampuni, tidak ada permintaan yang tidak dikabulkan. Bapak Ibu doakan juga untuk bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia gemah ripah loh jinawi, sejahtera lahir batin, kondusif, aman, makmur, dan sebagainya. Ini jangan lupa ya, begitu nanti di Arafah doakan juga. Juga doakan tetangga kita yang tahun ini belum berangkat. Tetangga kita yang sudah menunggu bertahun-tahun, kita dipanggil untuk ikut bimbingan manasik haji. Tetangga kita tidak ikut tahun ini, kita doakan juga. Dan kita jangan merasa bahwa ibadah haji itu adalah kita yang dipanggil adalah terbaik dengan amal kita yang baik. Bukan.
sangat malu jika kemuliaan ibadah haji diukur dengan amal ibadah kita. Mahal ibadah haji itu, mulia ibadah haji itu. Jangan ada terbesit dalam hati bahwa kita berhaji itu adalah hasil ibadah kita, zakat kita, puasa kita. Bukan. Kita berhaji itu adalah atas rahman dan rahimnya Allah. Kemudian atas doa orang-orang soleh yang mendoakan kita sepanjang waktu setiap sholat. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu sampai kepada kita. Kalau kita mengukur ibadah kita, kita malu. Makanya tetangga kita yang belum berangkat tahun ini, dekati, berikan pemahaman, jangan kita abaikan. Apalagi terbesit kita merasa banyak uang, merasa paling hebat, hindari itu. Mantapkan niat, satukan hati, kita akan berangkat ke tempat yang suci, menuju Tuhan yang Maha Suci. Harus dibarengi, diawali dengan niat dan hati yang suci. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah lahir batin, cukup rezeki untuk bekal di Mekah, di Arab Saudi, dan cukup bekal untuk keluarga yang kita tinggalkan. Selamat jalan untuk kloter pertama nanti tanggal 27, dan juga yang belum berangkat untuk kloter berikutnya agar persiapan. Makan makanan yang bergizi, makan vitamin, minum susu yang untuk protein tulang dan sebagainya. Dan jangan makan makanan yang memang mengandung kolesterol. Karena haji ibadah yang betul menitik beratkan kepada kekuatan fisik lahiriah kita. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada seluruh petugas haji tahun ini yang saya hormati. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran, dan kita bisa mengawal, membimbing jamaah haji kita dengan baik, optimal. Jangan abaikan jamaah haji. Seberat apapun kita harus berikan pelayanan. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Ibu Kepala Dinas Kesehatan, terima kasih yang nanti akan memberikan materi kesehatan. Salam saya untuk Bapak Ibu semua, keluarga di rumah. Salam, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sekian, terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah dan Rasulnya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala tindak kita, rencana kita, program kita yang sangat baik ini didengar dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sayyidi rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafna fi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi lil karim wa li sultan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan shalihan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-maslaha wal manfa'a wal 'afiyah wal barakah wa husnul khatimah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Rahman dan Rahim, kami insya Allah akan melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci pada tahun ini. Mudah-mudahan kami semuanya diberikan kesehatan ya Allah, diberikan keselamatan ya Allah, diberikan kesuksesan ya Allah, sehingga kami bisa melaksanakan manasik-manasik haji dan umrah di Tanah Suci dengan baik, dengan sempurna, sesuai dengan firman-Mu, wa atimmul hajja wal umrata lillah, sehingga kami kembali mendapatkan haji yang makbul, yang mabrur, diterima oleh-Mu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa zanban maghfura wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur. Akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MUI Kota Depok tadi sudah meninggalkan tempat. Yang saya hormati para pimpinan KBIHU, dan yang saya hormati, yang saya cintai Bapak Ibu seluruh calon jemaah haji 2023 1444 Hijriah yang insya Allah semuanya dirahmati Allah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, puji dan syukur, berbahagia sekali saya hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan manasik haji tahun 2023. Mudah-mudahan insya Allah Bapak Ibu semua senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa diberikan kelancaran dalam pelaksanaan ibadah haji sampai nanti kembali ke tanah air. Amin. Sebelum mulai perkenalan dulu ya Bapak Ibu, walaupun tadi sudah disebutkan, sarapan pagi di taman yang asri, ditemani teh hangat, panas dan pisang kepok. Perkenalkan, saya Mari Liziawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok. Ya, saya diamanatkan untuk menyampaikan materi kesehatan terkait dengan pelaksanaan ibadah haji ya. Mungkin bisa sudah tampil slide-nya ya, ada di kanan dan kiri. Ini perjalanan haji tahun 1444 Hijriah, tadi juga sudah Bu Yuli sampaikan ya, tapi mungkin ini agak sedikit berbeda. Ini timeline pada awal informasi ya. Jadi di gelombang 1 kalau di sini masih tertulis 23 Mei, tadi disebutkan 27 Mei ya. Gelombang yang pertama akan berangkat, kemudian nanti perjalanan nanti sampai kembali ke tanah air. Jadi kalau Bapak Ibu melihat dari rencana perjalanan haji ini luar biasa, ya. Perjalanan yang tadi membutuhkan fisik yang prima, ya, kesehatan fisik dan mental. Makanya kenapa perlu kita membahas tentang kesehatan haji, ya, karena haji ini ibadah bukan hanya sekedar materi, ya. Haji bagi yang mampu, ya, mampunya adalah termasuk di dalamnya kesehatan fisik dan mental.
Lanjut saja. Nah, Bapak Ibu, ini tadi juga sudah disampaikan ya, jumlah kuota jemaah haji Kota Depok itu 1.620 ya, tetapi yang sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan ini bisa dilihat di sebelah kanan yang sudah masuk di Siskohat ya, itu 1.200 berapa nih? Tulisannya nggak kelihatan sama saya. 1.286 ya. Jadi ada cadangan tadi juga disampaikan oleh Bu Yuli 155 yang kita masih tunggu ya, karena belum melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Mudah-mudahan nanti kami berkoordinasi dengan Kemenak segera mendapatkan data cadangan yang tadi sudah melakukan pelunasan dan segera memeriksakan kesehatannya ke puskesmas wilayah setempat. Ini sudah ada kuotanya masing-masing kecamatan ya. Kemudian ada prioritas lansia ada 46 ya. Kemudian yang sudah vaksin meningitis meningokokus ada 962. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu yang akan kita bahas sekarang terkait dengan kesehatan haji ya, konsep manasik kesehatan haji sebelum keberangkatan, selama pelaksanaan ibadah haji di tanah suci, dan nanti setelah kembali ke tanah air. Jadi persiapannya bukan hanya pada saat nanti di sana ya, tetapi sebelum berangkat juga sudah harus disiapkan dengan baik supaya ketika pelaksanaan haji di tanah suci tidak ada kendala ya. Yang punya masalah kesehatan sudah diketahui dari awal sejak sebelum berangkat dan bisa dipertahankan status kesehatannya selama pelaksanaan ibadah haji di tanah suci. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu kita bisa lihat, mungkin kalau dari belakang nggak kelihatan ya. Mengapa perlu ada manasik kesehatan haji? Karena kita lihat bahwa lebih dari 30% jemaah haji kita itu lansia ya, usia di atas 60 tahun, itu ada lebih dari 30%. Nah, kemudian lebih dari 70% jemaah haji mempunyai riwayat penyakit ya, bukan kondisi sakit, bukan, tapi mempunyai riwayat sakit. Nah, yang mempunyai riwayat sakit ini mesti harus dipertahankan kondisi kesehatannya ya, agar tidak kambuh di sana, tidak ada keluhan selama pelaksanaan ibadah haji di tanah suci ya, sehingga hal-hal demikian perlu untuk adanya manasik kesehatan haji. Lanjut. Slide selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan ini bukan hanya di Depok ya, ini data keseluruhan di Indonesia ya, bahwa di tahun 2018 sampai 2022 ini ada penyakit-penyakit yang menyebabkan kematian jemaah haji ya. Jadi di tahun 2018 sampai 2022 yang paling banyak adalah ini tulisannya ischemic heart disease, itu penyakit jantung ya yang menyebabkan kematian jemaah haji Indonesia, ada 41 orang ya yang tahun kemarin. Kemudian ada pneumonia, ada stroke, ada heart failure itu gagal jantung, ada karena kanker, ada karena hipertensi, chronic kidney disease ini penyakit ginjal kronis, ada diabetes mellitus ya, penyakit kencing manis, dan ada karena dehidrasi ya. Ini beberapa penyebab kematian dari jemaah haji tahun 2022. Ini kondisi di se-Indonesia ya. Lanjut. Nah, ini ada berdasarkan data tahun 2022 kemarin jemaah haji Kota Depok, karena kalau tahun ini kita belum sampai rekap ya, belum selesai. Nah, berdasarkan data 2022 kemarin ada beberapa penyakit ya yang perlu perhatian ya. Paling banyak riwayat penyakit dari jemaah haji ini adalah hipertensi, ada 217 ya. Kemudian ada penyakit karena lipoprotein
metabolisme. Jadi metabolisme dari protein yang terganggu ini macam-macam ya. Ada sebenarnya ini bagian dari penyakit-penyakit yang ada di bawahnya. Jadi biasanya yang nomor 2 ini ada kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi gitu ya. Jadi penyakit-penyakit metabolik yang terganggu. Kemudian yang ketiga ada hiperkolesterol. Ya, pure. Kalau pure berarti hanya hiperkolesterol penyakitnya. Nggak ada penyakit lain. Itu juga ada 101 orang. Kemudian hiperlipidemi. Lipidemi ini juga lemak ya. Ya, bisa kolesterol, bisa trigliserid, ya, bisa LDL. Nah, ini masuk di hiperlipidemi. Kemudian ada senility ini karena lansia ya, geriatri, dan ada beberapa penyakit lainnya. Ya, ini riwayat penyakit pada jemaah haji di tahun 2022 Kota Depok. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, apa sih manasik kesehatan haji? Ini ya, manasik kesehatan haji. Ini proses pemberian informasi kepada jemaah haji yang bersifat promotif dan preventif ya. Sifatnya kita memberikan edukasi, memberikan informasi, pemahaman kepada seluruh jemaah haji tentang pembinaan, pelayanan, perlindungan kesehatan haji ya sebelum berangkat, selama pelaksanaan ibadah di tanah suci, dan nanti kepulangan jemaah haji ke tanah air. Jadi semuanya kita pantau ya, semua kesehatan Bapak Ibu akan kita pantau. Tujuannya apa? Agar meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dan mampu memelihara kesehatannya. Jadi Bapak Ibu diharapkan ketika sudah paham tentang kesehatan haji ya bisa mempertahankan status kesehatannya selama pelaksanaan ibadah sampai nanti kembali ke tanah air. Lanjut. Nah, ini kita lihat kenapa perlu manasik kesehatan haji. Ini tadi sudah disebutkan ya, lebih dari 70% jemaah kita adalah punya riwayat kesehatan. Kemudian lebih dari 30% ada lansia ya. Kemudian yang lebih dari 50% ini ada 50 tahun, lebih dari 50 tahun itu ada 67%. Kalau di atas 60 tahun ada lebih dari 30, tapi kalau sudah di atas 50 sudah 67%. Kemudian ada 48% pendidikannya SMA ke bawah. Kemudian ada faktor eksternal ya, nanti karena perbedaan lingkungan ya di tanah suci dan berbeda dengan di Indonesia ya. Di sana suhunya tinggi, kemudian kering gitu ya. Perbedaan cuaca ini menyebabkan kita perlu untuk memahami bagaimana mempertahankan kesehatan selama di tanah suci ya. Kemudian tadi ada 89 jemaah tahun 2022 yang wafat ya. Ini perlu untuk menjadi perhatian ya, apa saja sih yang perlu untuk dihindari, yang perlu untuk disiapkan supaya kita tetap sehat di sana, apa-apa saja yang kita rasakan yang harus segera dilaporkan ke tenaga kesehatan. Saya jadi lupa memperkenalkan ya tenaga kesehatan. Slide-nya tadi ada nakes kita ada 14 ya. Jadi tenaga kesehatan TKHI Bapak Ibu yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian ada 14 orang. Ya, saya perkenalkan satu persatu nih, saya panggil ya. Nanti silahkan bisa berdiri. Ada 4 dokter, mudah-mudahan nih hadir semua ya. Yang pertama Dr. Rosnia Arianti Joko Sunyoto. Nih, Dr. Rosnia ya. Nanti Bapak Ibu harus kenal sama TKHI ini. Kemudian Dr. Shirley Makmur Abdullah. Dr. Shirley. Kemudian yang ketiga Dr. Juandika Nurhadi Muhibi. Hadir? Oh, izin. Dr. Hidayat sudah hadir? Belum juga ya. Dokternya 2 orang belum hadir nih ya. Kebetulan yang laki-laki ada 2 orang ya. Dokter laki-laki 2 orang, dokter perempuan 2 orang nih. Nanti tapi insya Allah siap untuk mendampingi Bapak Ibu semua ya, memantau kesehatan Bapak Ibu selama di tanah suci.
Kemudian ada 10 perawat, Maya, Mirahmadi Mansur, nih Bu Maya, kemudian ada Muhammad Rian Nuryana, nih Pak Rian, kemudian Ibu Eni Susilawati, ini perawat, kemudian Mila Sri Wardani, ada? Izin ya, Bu Mila izin, kemudian ada Agus Ismayantri Ismail, Agnes maaf nih, Ages, salah lagi, Mbak Ages, kemudian ada Elisa Tesiani, izin, ada beberapa yang izin ternyata, Suci Widyastuti, di perawat juga Mbak Suci, kemudian Hendi Masmat Masdi, ini Pak Hendi, kemudian ada Dina Mardiana, izin juga, kemudian ada Dian Junianti, ya ini perawat juga, jadi ada 2 dokter perempuan, 2 dokter laki-laki, dan ada 10 perawat yang sebagian besarnya perempuan ya, tapi siap nanti untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian ya ketika mempunyai permasalahan kesehatan untuk bisa dilaporkan ya, dipantau selama di sana. Lanjut ke materi selanjutnya, ini terkait dengan tadi tujuan penyelenggaraan kesehatan haji, ini sudah disampaikan juga secara sepintas ya, intinya bagaimana Bapak Ibu mempersiapkan kesehatan sebelum keberangkatan, selama nanti pelaksanaan di tanah suci dan sekembalinya ke tanah air ya. Lanjut di tahapan penyelenggaraan kesehatan haji tadi juga disampaikan ya, sebelum keberangkatan ini hal-hal apa yang Bapak Ibu laksanakan. Ini mudah-mudahan sih sebagian besar memang sudah melakukan pemeriksaan kesehatan haji ya, kemudian penempatan status ya, nanti Bapak Ibu ditetapkan status istitoahnya, pembinaan kesehatan haji dan vaksinasi ya, kemudian nanti di embarkasi juga dilaksanakan pemeriksaan kesehatan kembali, dilakukan penetapan status lagi, kemudian ada pelayanan medis dan rujukan ya jika diperlukan, dan ada upaya pencegahan penanggulangan penyakit menular. Kemudian nanti saat ibadah haji di tanah suci ya bisa dilakukan pemeriksaan kesehatan jika diperlukan, kemudian nanti dilakukan promosi atau penyuluhan kesehatan oleh para petugas haji, kesehatan haji, kemudian ada upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit ya supaya Bapak Ibu di sana tetap sehat, tidak tertular ya oleh penyakit-penyakit yang mungkin bisa didapatkan selama pelaksanaan ibadah haji, dan jika diperlukan pelayanan medis, rujukan dan evakuasi. Kemudian nanti di debarkasi juga pelayanan kesehatan medis dan rujukan dan upaya pencegahan. Jadi ketika pulang kenapa tetap harus dipantau ya, karena untuk mencegah ya ada kemungkinan penyakit-penyakit yang bisa diderita ketika selama pelaksanaan ibadah haji di sana yang kemungkinan bisa dibawa ke tanah air ya. Nah, Bapak Ibu, ini kita bisa melihat di sini ya bagaimana pelaksanaan ibadah haji ini dari mulai pemberangkatan, keberangkatannya menempuh perjalanan 9 sampai 10 jam dengan pesawat. Ya Bapak Ibu, ini bisa kita bayangkan perjalanannya panjang, jauh. Ya ini mesti harus disiapkan fisiknya biar ya baru perjalanan udah kelelahan gitu ya. Mudah-mudahan tidak. Nanti ada tips-tipsnya bagaimana selama perjalanan di pesawat biar tetap bugar ya, badannya enak walaupun 9-10 jam di pesawat ya. Kemudian kita melaksanakan tawaf itu 1-3 kilo ya. Kalau Bapak dapat tempat yang dekat dengan Ka'bahnya mungkin jadi pendek ya waktu memutar Ka'bahnya. Tapi kalau sudah di lingkaran luar ya bisa sampai 3 kilo ya tawaf. Jadi ini juga perlu fisik yang bagus ya. Kemudian lanjut dengan sya'i kurang lebih 3 kilo ya. Lanjut lagi nanti menuju Mina, kemudian wukuf ya, bermalam di Musdalifah, kemudian lempar jumroh, tahalul ya, kemudian nanti
kembali tawaf dulu ya, kembali ke Mekah untuk tawaf dan sa'i, kemudian kembali ke Mina dan terakhir melakukan tawaf wada. Setelah itu baru kembali ke tanah air. Jadi kalau melihat dari sini betapa fisik ya sangat dibutuhkan, perlu disiapkan ya supaya perjalanan panjang, kemudian ibadah yang cukup melelahkan ya, perjalanan sekian kilometer ini bisa dilaksanakan dengan baik dan khusyuk gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini kapan sih kira-kira waktu-waktu kritisnya ya pada saat jemaah haji ini kemudian jatuh sakit gitu ya. Mudah-mudahan sih insya Allah jemaah Kota Depok ini sehat semua ya, semuanya bisa menjalankan rangkaian rukun ibadah haji ini dengan baik, dengan sehat. Nah ini Bapak Ibu kita lihat ya, waktu kritisnya itu pada saat ini kalau sebelum Armunzah ya, sebelum di Arafah, Muzdalifah dan Mina ini masih biasanya udah masih pada seger gitu ya. Nah masuk ke periode Armunzah ini sudah mulai nih ya, ada yang sakit dan sampai kemudian meninggal. Ini grafik-grafik ini grafik dari tahun 2018 sampai 2016 sampai 2019 ya. Yang merah itu 2017 ya, memang jumlah kematian jemaah kita cukup tinggi. Itu periode-periode kritisnya. Kemudian karena memang di Armuzna ini kan memang fisiknya betul-betul kita lelah gitu ya. Jadi pasca Armuzna ini juga ya masih terjadi nih ya, yang jatuh sakit sampai kemudian meninggal. Jadi ini masa-masa kritis, periode kritis yang perlu untuk disiapkan sehingga Bapak Ibu dari awal ini sudah mempersiapkan diri, jangan sampai ya semangat di awal boleh tapi mengukur kemampuan ya supaya nanti di pelaksanaan ibadah hajinya ini bisa maksimal. Nah, lanjut. Tadi sebelum keberangkatan rasanya sudah cukup ya, intinya pemeriksaan kesehatan, di anamnesa ya atau digali informasi riwayat kesehatan oleh dokter atau tenaga kesehatan, dilakukan pemeriksaan fisik, ada pemeriksaan penunjang dengan laboratorium, dengan ronsen, dengan EKG, mungkin kalau ada yang punya riwayat jantung dilaksanakan echo dulu gitu ya. Kemudian pemeriksaan dan rekomendasi dokter spesialis kalau memang ada riwayat penyakit yang membutuhkan advis ya atau saran dari spesialis, nanti puskesmas akan merujuk ke dokter spesialis. Kemudian didiagnosa, ditetapkan ya istitoah kesehatannya dan diberikan rekomendasi. Nah ini lanjut, ini penetapan istitoahnya ya Bapak Ibu ketika sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan bisa yang memenuhi syarat ya, bisa memenuhi syarat istitoah, bisa memenuhi syarat dengan pendampingan, bisa tidak memenuhi syarat sementara ya, sementara ini berarti nanti dipending sampai kemudian dipastikan tentang status kesehatannya, dan bisa tidak memenuhi syarat istitoah. Ini berarti kalau tidak memenuhi syarat yang keempat, ini berarti dipending keberangkatannya ya. Nah tindak lanjutnya ini tadi kalau 1 sampai 3 ya ini berlanjut ke pembinaan kesehatan haji dan vaksinasi. Kalau nanti dapatnya rekomendasi yang nomor 4 berarti dikoordinasikan ke Kementerian Agama untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan ya, karena secara kesehatan tidak memenuhi syarat. Lanjut saja, ini vaksinasi jemaah haji Bapak Ibu yang diwajibkan. Yang pertama meningitis ya, paling lambat 14 hari sebelum masuk embarkasi. Nah, vaksin meningitis ini bisa berlaku selama 2 tahun. Ya, kalau seandainya nanti memang ada yang baru umroh kemudian naik haji gitu ya, masih sebelum 2 tahun masih bisa berlaku. Kemudian vaksinasi COVID-19 ya Bapak Ibu, karena walaupun sekarang PPKM sudah dicabut ya, kemudian kasus COVID-19 juga sudah turun ya, walaupun kemarin agak sempat naik lagi sedikit ya, mudah-mudahan ini terus turun, tapi kita tetap waspada ya, tetap COVID-19 ini belum selesai
ya tetap kewaspadaan dengan cara tadi vaksinasi, dan nanti di sananya juga dijaga ya supaya yang ya sedang kurang enak ada batuk-batuk flu gitu ya, maskernya jangan nggak usah dilepas ya, tetap pakai masker. Kemudian vaksinasi yang dianjurkan ini memang tidak diwajibkan, yang sebelah kanan ini pneumonia terutama bagi yang punya resiko ya, yang usia lanjut, yang punya riwayat diabetes, yang hipertensi, yang punya riwayat gangguan saluran pernafasan ya. Kemudian vaksin influenza juga disarankan ya, tidak diwajibkan tapi dianjurkan. Nanti ini semua terekap di KKJH, Kartu Kesehatan Jemaah Haji. Ini ditulis semuanya di situ, riwayat kesehatan dari Bapak Ibu semua, sehingga nanti saat di sana ya petugas sana sudah Bapak Ibu ketemu siapapun gitu ya bisa melihat riwayatnya seperti apa ya. Lanjut. Nah ini kalau di embarkasi ini juga nanti ada cek lagi ya kelayakan untuk bisa terbang gitu ya. Nah, perjalanan jauh kita sih nggak terlalu jauh sebenarnya ya kalau ke embarkasi di Bekasi. Kemudian di embarkasi kurang dari 24 jam. Nah, kemudian memenuhi syarat kesehatan penerbangan. Ini resikonya apa? Resikonya mungkin Bapak Ibu kan sudah menunggu sekian tahun, kemudian sekarang berangkat, mungkin ya rasa senang, rasa rindunya ke Baitullah gitu ya. Mungkin kadang lupa gitu, udah mau berangkat masih sana sini nerima tamu dan sebagainya. Jadi pada saat ke embarkasi sebenarnya keadaannya lelah. Nah ini bisa jadi ini resiko-resiko ya. Mudah-mudahan nanti bisa diatur, jangan sampai nanti sudah mau jadwal keberangkatan ya masih banyak tamu, masih kurang tidur ya. Jangan sampai jadi kelelahan, kurang istirahat, kemudian yang punya penyakit misalnya ada penyakit jadi kemudian kambuh, yang mudah-mudahan tidak terjadi. Sehingga untuk mencegah hal-hal ini ya istirahat yang cukup ya selama persiapan sebelum berangkat ke embarkasi dan selama di embarkasi. Kemudian ingatkan jemaah haji yang punya resiko tinggi atau punya penyakit untuk minum obat secara teratur, dan ada pemantauan 50 jemaah haji yang resiko tinggi. Nanti datanya akan disampaikan ke masing-masing petugas ya supaya 50 jemaah resti ini lebih diberikan pemantauan kesehatannya. Nah, kemudian selama di pesawat tadi disampaikan ya 9 sampai 10 jam di pesawat bagaimana ya supaya tidak terjadi kelelahan ya. Nanti setiap 3 jam itu ada pergangan. Ya, ada pergangan setiap 3 jam Bapak Ibu melakukan pergangan, jangan terus aja duduk 9 sampai 10 jam nanti capek duduk gitu ya, capek perjalanan ya. Nah, nanti juga sama 50 jemaah yang resti nanti dilakukan pemantauan. Ya, itu selama persiapan keberangkatan dan selama penerbangan. Lanjut. Nah, saat tiba di tanah suci bagaimana? Lanjut. Next. Ini yang perlu untuk diperhatikan. Lanjut saja, slide. Nah, ini ada namanya heat stroke. Ya, Bapak Ibu, karena di sana cuacanya panas, ya, suhunya panas, ya, ada kemungkinan namanya heat stroke ya karena kondisi panas, dehidrasi, kemudian terjadi heat stroke. Nah, apa yang terjadi atau gejalanya? Lanjut. Peningkatan suhu yang tiba-tiba tinggi, ya. Kalau suhu normal kita berapa Bapak Ibu? 36 ya, 36,5 gitu ya. Nah, ini tiba-tiba saja suhunya sampai 40 derajat. Ya, kemudian sakit kepala, kulit merah, mengering, tidak berkeringat padahal suhunya tinggi, kelemahan otot dan kram, jantung berdebar, ada perubahan perilaku, dia kebingungan, linglung, gelisah, cepat marah, kejang, dan mungkin sampai pingsan. Nah, ini tanda-tandanya ketika kena heat stroke. Ya, bagaimana cara mencegahnya?
Cara mencegahnya, menghindari panas langsung kena matahari ya, bisa pakai payung, bisa pakai topi gitu ya. Kemudian minum air sesering mungkin ya untuk mencegah dehidrasi atau kekurangan cairan. Kemudian basahi kulit dengan menyemprotkan air ya, bawa semprotan isinya air untuk muka, untuk tangan ya, bagian tubuh yang terkena langsung matahari. Ya, kemudian pakaian yang longgar, yang menyerap keringat, yang nyaman ya, dan menggunakan alas kaki ya, jangan lupa karena suhu yang tinggi ya, jangan sampai kelupaan ya, mungkin habis sholat nggak bawa kantong untuk sandal, pas pulang nggak tahu kemana sandalnya, akhirnya pulangnya nggak pakai sendal. Nah ini bisa resiko ya. Lanjut. Nah ini yang tadi disampaikan ya, bagaimana mencegahnya tadi dengan payung, topi, ya, kemudian minum air sesering mungkin, menyemprotkan air, ya, dan pakaian yang nyaman. Lanjut. Alat pelindung diri yang perlu juga untuk Bapak Ibu siapkan selain payung atau topi, juga kacamata hitam ya, karena udara panas, ya, kacamata hitam, masker karena udara kering, ya, masker juga udara kering, debu ya, bisa kita tetap menggunakan masker, tadi semprotan air ya, kemudian hand sanitizer, kemudian kantong tadi untuk menyimpan sandal ya, biar sandalnya nggak kelupaan di mana ya, kemudian pulang nggak pakai sendal ya. Lanjut. Nah ini contohnya nih Bapak Ibu, jemaah haji kita juga pernah mengalami kayak gini karena kelupaan sendalnya di mana ya, nggak pakai sendal, akhirnya kakinya melepuh ya, sampai seperti ini. Lanjut. Nah ini ibadah di Madinah ya, ini juga kondisinya sama, suhunya lebih dari 40, kelembabannya kurang dari 50. Kemudian karena kita pengen banyak memperbanyak ibadah kan ya, Bapak Ibu pastikan pengen terus ke Masjid Nabawi, pengen terus tinggal di sana, banyak ibadah di sana gitu ya. Kemudian jarak hotel ke Masjid Nabawi ini sebenarnya nggak terlalu jauh, 300 sampai 500 meter dengan jalan kaki. Nah, resiko apa yang bisa terjadi karena kita pengen banyak ibadah, jadi bisa kelelahan, ya, bisa yang punya riwayat sakit, ada eksaserbasi, itu maksudnya ada kambuh, ya, penyakit kronisnya kambuh, kemudian tadi telapak kaki melepuh, ya, kemudian dehidrasi atau kurang air. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Tadi juga sama, ya, menghindari panas langsung dengan pakai payung, topi, ya, pakai masker, semprot air, pakai sandal, gitu ya. Sama. Lanjut. Di aktivitas di Mekah juga sama, kondisi di sana lebih dari 40 derajat, kelembaban kurang dari 60%, ya, bahkan panas menyengat ya. Jadi jemaah pengen juga banyak ibadah di Masjidil Haram ya, pengen jadi bolak-balik pengen di sana. Ini juga resiko kesehatannya yang bisa kelelahan, bisa eksaserbasi ya tadi ya, penyakit kronisnya kambuh, kemudian ada trauma, ada dehidrasi ya. Pencegahannya ini ya, kalau misalnya di Mekahnya nanti udah kelelahan, nanti malah nggak bisa lanjut di Arafahnya ya. Nah, resikonya juga cara mencegahnya juga sama tadi, persiapan dengan payung, dengan topi, dengan semprotan air ya, kemudian sandal ya tetap dipakai. Kemudian yang punya riwayat sakit atau yang resti, ingatkan minum obat secara teratur dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini pelaksanaan umroh ya, pelaksanaan umroh pada saat tawaf. Ini kan kondisinya pasti rame ya, berdesak-desakan, kemudian masa padat, kemudian jarak tempuhnya antara 1,5 sampai 2 kilo ya. Kemudian syai juga demikian ya, jarak tempuh 3 kilo. Ini ada faktor resikonya, apa? Kelelahan ya, kemudian karena desak-desakan tadi yang juga kita ketemu dengan banyak orang yang tidak kita kenal, ya bisa resiko untuk penularan penyakit ada ya. Jadi di situ ada resiko tertular penyakit, ya mungkin ada yang lagi flu, ada yang lagi batuk ya selama pada masa
pelaksanaan tawaf atau sa'i. Kemudian bisa ya bergesekan ya, bisa mungkin mudah-mudahan tidak sampai jatuh, mudah-mudahan tidak. Kemudian terlepas dari rombongan bisa ya, resiko-resiko ini. Nah, mencegahnya tadi juga sudah disebutkan di situ ya, pencegahan supaya tidak terjadi resiko-resiko tadi ya. Persiapan ya ketika mau umroh ya disiapkan fisiknya ya, karena tadi untuk tawafnya, untuk syainya perlu persiapan fisik yang baik. Lanjut. Nah, kemudian sholat Jumat di Masjidil Haram ini juga pasti kita semuanya kepengen ya, sholat Jumatnya di Masjidil Haram, pengen cepat-cepat dapat tempat yang lebih dekat ya dengan Ka'bah gitu kan. Jadi datangnya lebih awal ya. Jadi resiko-resiko yang bisa terjadi bisa tadi kelelahan, bisa trauma fisik, ada desak-desakan ya, transmisi atau ketertular penyakit ya kalau memang di sana ketemu yang kebetulan lagi kurang sehat ya. Kemudian bisa terlambat makan, terlambat minum obat ya karena lupa gitu ya, terlalu cepat datang dan nanti pulangnya juga belakangan. Jadi di sini lebih baik bawa cemilan ya, bawa kurma, bawa minum gitu ya, supaya selama di sana ya tidak kekurangan cairan, tidak lemes gitu karena nggak sempat makan siang misalnya ya. Lanjut, wukuf di Arafah ini juga ada risiko-risiko ya, suhu yang tinggi, kelembaban yang kurang gitu ya. Kemudian pelaksanaannya di padang Arafah yang terbuka ya, dengan berangin, debu, kemudian nanti ada risiko lama antri di toilet ya, hal-hal yang ini yang perlu untuk dicermati, yang untuk diperhatikan. Jadi risiko-risiko ini berusaha dicegah ya dengan cara tadi persiapan istirahat cukup ya sebelum menjelang Arafah. Kemudian yang lansia, yang resti ya dilakukan pendampingan ya, baik oleh sesama jemaah satu kloternya, juga nanti didampingi oleh tenaga kesehatan ya. Kemudian 50 jemaah yang resiko tinggi juga nanti mendapatkan pengawasan yang lebih ketat. Lanjut, ketika bermalam di Musdalifah ini juga sama, ada hal-hal resiko yang bisa terjadi, kelelahan, kambuh penyakit kronisnya, terpisah dari rombongan dan sebagainya. Ini juga ada upaya-upaya pencegahan. Nanti kita share ya materi ini biar Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian lanjutnya melempar jumroh akobah juga sama, ada risiko-risiko yang bisa kita temui ya, dan kita ada upaya-upaya untuk bisa mencegah risiko itu. Ya intinya ketika perjalanan ibadahnya itu cukup panjang, cukup melelahkan, ya membawa bekal ya Bapak Ibu, semprotan air tadi kan untuk mencegah dehidrasi, mencegah heat stroke ya. Kemudian bawa minum yang cukup ya, sering-sering minum ya, dalam sejam minum lagi, sejam minum lagi. Di sana kan air tersedia sangat berlimpah ya, tinggal kita nggak lupa aja, nggak malas minum, nggak lupa dan nggak malas untuk minum. Nah, kemudian bermalam di Mina dan melempar jumroh pada hari tasyrik ini juga sama, ada risiko-risiko yang bisa terjadi, yang ini juga bisa kita upayakan untuk mencegah risiko itu ya, jika Bapak Ibu mempersiapkan dengan baik. Lanjut ya, setelah itu tawaf ifadah dan sa'i haji ini juga sama, risiko-risiko yang sama dengan tadi tawaf dan sa'i yang berdesakan ya, padat jamaah dan sebagainya ya. Mungkin ini juga kondisi yang memang sudah sangat lelah ya kan, mulai dari Arafah, Musdalifah, Mina dan sebagainya ini ya, kondisi yang sangat lelah ini juga menjadi resiko, apalagi Bapak Ibu yang punya riwayat penyakit. Nah ini juga perlu untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain ya. Mungkin antar jemaah bisa ada kerjasama ya, supaya yang punya risiko juga
diperhatikan. Lanjut, tahalul ya. Tahalul ini sebenarnya kalau ini resiko tadi mencukur ya Bapak Ibu, pastikan alat cukurnya itu baru, tidak bergantian ya, karena ini juga ada risiko untuk tertular penyakit dari pisau cukur yang dipakai bergantian. Jadi pastikan pisau cukurnya baru untuk masing-masing orang ya, sendiri-sendiri. Lanjut, ini manasik kesehatan para jemaah yang resti, yang lanjut usia ya, karena kondisinya memang sudah lanjut, rentan jatuh, kemudian gerakannya juga sudah mulai lambat ya, mungkin tidak bisa menahan kencing ya. Jadi Bapak Ibu yang lain mungkin lebih kasih prioritas kalau ada lansia-lansia atau yang resti yang pengen duluan ya ke toilet. Kemudian bisa trauma fisik atau bisa terlepas dari rombongan ya. Resiko-resiko itu kita juga bisa upayakan untuk mencegah resikonya. Lanjut, ini pada penderita hipertensi, ini intinya minum obatnya secara teratur ya. Untuk yang sudah punya riwayat apakah itu hipertensi, diabetes ya, mungkin hiperlipidemi tadi, sudah ada bekal-bekal obat yang memang diminum rutin ya, diminum secara teratur, tidak dilupakan ya. Jangan sampai semangat kita beribadah kemudian lupa obatnya nggak diminum ya, nanti resiko-resiko untuk bisa kambuh ya. Lanjut juga hipertensi, selain hipertensi ada lanjut lagi ya diabetes mellitus ya, ini juga sama ya, intinya ya masing-masing Bapak Ibu sudah memahami kondisi masing-masing ya, mana waktu-waktu untuk minum obat, waktu-waktu yang memang sudah lelah gitu ya, istirahat saja dulu, tidak dipaksakan. Nah ini juga perlu untuk saling mengingatkan. Lanjut, ini diabetes tadi ya, lanjut saja. Ini ada resiko yang punya penyakit jantung gitu juga sama, bisa resikonya ada serangan jantung secara mendadak. Ini dijaga jangan sampai terjadi ya, dengan cara tadi ya, minum obatnya teratur, kemudian kondisi ya, melihat kondisi fisik ya, ketika memang kelelahan ya sudah istirahat dulu, jangan dipaksakan. Lanjut lagi, untuk penderita paru obstruktif ya, PPOK, ini juga resiko-resikonya bisa terjadi sesak nafas, bisa juga ada serangan jantung mendadak ya, karena ada penyakit parunya ini ya. Nanti mencegah untuk terjadinya resiko ini juga ada di sebelah kanan ya, antara lain istirahat cukup, melakukan pemeriksaan ya, silahkan saja, tidak perlu sungkan ya kalau memang ada gejala apa gitu ya, ketika mungkin di-share ke teman satu rombongannya tidak tahu mengatasinya, silakan bertanya kepada atau hubungi tenaga kesehatan. Lanjut. Nah, bagaimana setelah kembali ke tanah air ya pasca ibadah haji? Lanjut saja. Nah, ini masih di sana pada saat setelah pelaksanaan, kondisinya masih di tanah suci ya, yang suhunya lebih dari 40, kelembabannya yang kurang dari 60, kemudian tadi ya kondisi kelelahan kan, sudah melaksanakan berbagai rangkaian ibadah haji, sehingga bisa terjadi risiko kelelahan, exacerbasi akut penyakit kronis, transmisi penyakit menular, mungkin trauma, tadi trauma itu bisa jatuh, bisa kondisi misalnya berdesak-desakan ya, jadi berhimpitan dengan orang lain ya. Cegah risikonya dengan cara-cara yang seperti di atas. Nah, sekembalinya ke tanah air ada namanya debarkasi, ini mendapat kartu kewaspadaan kesehatan jemaah haji. Ini Bapak Ibu tetap dipantau kesehatannya selama 14 hari sejak kepulangan dari tanah suci. Ya, tujuannya tadi memantau bahwa memastikan Bapak Ibu itu dalam kondisi sehat dan tidak ada risiko tertular penyakit dari tanah suci ya.
apabila nanti misalnya dalam 14 hari waktu kepulangan ada keluhan ya dari Bapak Ibu, segera periksakan ke puskesmas ya supaya bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mungkin barangkali dari saya cukup. Nanti terkait dengan selanjutnya ada tele jemaah, ini nanti disampaikan oleh siapa yang mau menyampaikan? Dr. Rosnia ya. Ya. Nanti disampaikan tele jemaah, ini Bapak Ibu bisa pakai dari handphonenya bagaimana cara untuk berkomunikasi dengan petugas, mendapatkan informasi-informasi terkait kesehatan dari tele jemaah. Sebelum ditutup, pantun lagi. Ayam kampung dimasak Ibu Tuti, dimakan enak dengan nasi bubur. Bapak Ibu selamat menunaikan ibadah haji, semoga menjadi haji yang mabrur. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya serahkan ini untuk penjelasan tentang tele jamaah kepada Dr. Rosina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.